Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya akan mempresentasikan tentang pendekatan epidemiologi pada salah satu masalah kesehatan yang ada pada masyarakat. Nah, kali ini saya akan mengambil masalah kesehatan yaitu diare. Nah, pendekatan epidemiologi yang saya lakukan itu yaitu yang pertama dengan mengetahui sumber penularannya, kemudian yang kedua mengetahui cara penularannya, kemudian yang ketiga mengetahui keadaan host, kemudian yang terakhir dengan mengetahui cara keluar dari sumber penyakit tersebut dan cara masuk ke dalam host itu sendiri. Nah, untuk memulainya kita harus mengetahui apa itu diare. Kondisi seperti apa yang bisa disebut sebagai diare. Nah, menurut WHO tahun 1999, secara klinis diare didefinisikan sebagai bertambahnya frekuensi buang air besar lebih dari biasanya atau lebih dari 3 kali dalam sehari. Disertai dengan perubahan konsisten tinja, biasanya itu menjadi cair dengan atau tanpa darah. Kemudian, sementara menurut Depkes RI tahun 2005, diare adalah suatu penyakit dengan tanda-tanda adanya perubahan bentuk dan konsistensi dari tinja yang melembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar, biasanya 3 kali dalam sehari atau lebih. Kemudian, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya diare? Nah, menurut Widoyono tahun 2008, diare bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama virus. Biasanya yaitu virus rotavirus, kemudian ada virus adenovirus, kemudian yang kedua oleh bakteri, biasanya itu bakteri Escherichia, kemudian ada Sigalia sp, dan terakhir bakteri Vibrio cholera. Kemudian yang ketiga, diare juga disebabkan oleh parasit. Biasanya yaitu parasit Entamoeba histolytica, kemudian parasit Giardia lamblia, kemudian parasit Cryptosporidium. Kemudian diare juga bisa disebabkan oleh keracunan makanan, kemudian oleh malabsorpsi karbohidrat, lemak dan protein. Kemudian diare juga bisa disebabkan oleh alergi, yaitu seperti alergi makanan atau alergi susu sapi. Kemudian gejala apa saja yang terjadi jika diare muncul pada keluarga kita atau anak kita? Nah, menurut Widoyono tahun 2011 terbagi menjadi 2 gejala. Yang pertama gejala umum, kemudian ada gejala spesifik. Nah, gejala umum ini seperti berak cair atau lembek, kemudian muntah, demam. Biasanya demam dapat didahului sebelum atau sesudah diare. Kemudian ada gejala dehidrasi, yaitu seperti mata cekung, terus ketegangan kulit menurun, lalu apatis bahkan gelisah. Kemudian ada gejala spesifik. Gejala spesifik itu terdapat 2 macam. Yang pertama, Vibrio cholera, yaitu disebut dengan diare hebat, kemudian warna tinjanya seperti cucian beras dan berbau amis. Kemudian yang kedua, dysenteriform, yaitu tinjanya berlendir dan bahkan berdarah. Kemudian bagaimana pendekatan epidemiologi pada diare? Nah, yang pertama itu kita lihat dari sumber penularan. Beberapa sumber penularan diare itu seperti pertama, melalui makanan atau minuman, yang itu biasanya merupakan media penyebaran yang paling sering menimbulkan penyakit diare, sehingga kebersihan makanan dan minuman ini harus kita jaga untuk melakukan pencegahan terjadinya diare. Kemudian yang kedua, melalui tinja si penderita penyakit diare lainnya. Nah, hal ini biasanya dikarenakan tidak adanya jamban yang sehat dan bersih, sehingga penyebab diare berupa virus dari tinja tersebut akan dibawa oleh binatang seperti lalat ke dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir ada vektor lalat. Nah, lalat adalah salah satu makhluk yang berperan dalam penyebaran kejadian penyakit diare ini, bertindak sebagai agen dan atau vektor mekanis yang hanya bertindak sebagai alat pemindah pasif dengan pengertian bahwa kuman-kuman patogen tidak mengalami perubahan apapun. Lalu yang kedua, pendekatan epidemiologi yang saya lakukan itu
dengan cara mengetahui cara penularan penyakit diare tersebut. Nah, penyakit diare itu bisa ditularkan dari beberapa cara. Yang pertama, tercemar dari sumbernya. Biasanya itu karena pencemaran sungai yang kotor, sumur yang kotor, jamban yang kotor, kemudian toilet umum yang kotor, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tercemar pada saat perjalanan dibawa ke rumah. Biasanya ini seperti sayur mayur atau makanan lainnya seperti kentang yang tercemar dari kebunnya itu, kemudian dibawa ke rumah lalu tercemar dengan kuman-kuman. Kemudian contoh lainnya, wadah yang dibuat untuk menampung makanan tersebut tercemar oleh air kotor, air sungai kotor, kemudian dibawa ke rumah lalu disajikan pada keluarga. Nah, itu dapat menyebabkan penyakit diare. Kemudian yang ketiga, tercemar pada saat disimpan di rumah. Biasanya ini terjadi karena makanan atau sayur-sayuran tidak ditutup dengan tudung biasanya. Nah, yang terakhir, tercemar karena terkena tangan yang kotor. Nah, yang dibuat memegang makanan tersebut sebelum memakannya itu kita tidak mencuci tangan. Nah, itu bisa menyebabkan diare dan penularannya kepada orang lain. Lalu pendekatan epidemiologi yang ketiga yaitu dengan cara melihat keadaan host itu sendiri. Nah, dengan melihat keadaan host ini kita dapat mencegah dan menghindari penyakit diare. Seperti yang pertama, kita dapat melihat keadaan umum. Dengan melihat dan mengamati keadaan umum seseorang tersebut, kita dapat mencegah terjadinya diare. Yang kedua, kita lihat dengan kekebalan host itu. Jika kekebalannya semakin kuat, maka akan memperlambat atau menghindari terjadinya proses diare. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat status gizinya. Jika status gizinya buruk, maka akan mempercepat proses terjadinya diare, bahkan terjadinya diare akut. Dan sebaliknya, jika status gizi seseorang itu baik, maka seseorang itu dapat tercegah dari diare, bahkan bisa menghindari diare tersebut. Pendekatan yang keempat yaitu dengan cara mengetahui cara penularan sumber penyakitnya dan cara masuk ke dalam hostnya tersebut. Nah, infeksi agen penyebab terjadi apabila makanan atau minuman terkontaminasi oleh tinja atau muntah dari si penderita diare lainnya. Nah, penularan langsungnya itu biasanya terjadi apabila tangan yang tercemar dilakukan atau digunakan untuk menyuap makanan. Lalu untuk pencegahan diare ini, kita dapat melakukan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat di rumah. Seperti yang pertama itu memberikan ASI. Karena biasanya keseringan yang menderita diare itu adalah anak-anak sampai bayi dan balita. Nah, ASI ini adalah makanan yang paling baik dan sempurna untuk bayi. Karena komponen zat makanan yang tersedia dalam bentuk yang ideal ini dan seimbang untuk dicerna dan diserap secara optimal oleh bayi. Lalu yang kedua, dengan menggunakan air bersih secukupnya. Nah, sebagian besar kuman infeksius penyebab diare ini biasanya ditularkan melalui fekal oral. Nah, mereka dapat ditularkan dengan masuk ke dalam mulut, cairan, atau bahkan dari benda-benda yang tercemar oleh tinja. Nah, seperti makanan, minuman, kemudian kuku-kuku jari, atau makanan yang disiapkan dalam panci yang dicuci dengan air kotor. Kemudian yang ketiga yaitu mencuci tangan. Nah, kapan saja kita mencuci tangan? Yaitu yang pertama saat sebelum makan, kemudian setelah makan, kemudian saat kita setelah membersihkan popok bayi, kemudian setelah kita menyentuh kotoran hewan atau menyentuh sampah. Nah, kita harus wajib mencuci tangan, atau jika tidak akan berkemungkinan untuk terkena penyakit diare. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan jamban. Nah, jamban yang digunakan ini juga harus bersih agar tidak terbawa oleh lalat kuman-kuman yang bisa menyebabkan diare ini. Kemudian yang kelima, membuang tinja bayi dengan benar. Nah, banyak orang-orang yang menyepelekan membuang tinja bayi ini dengan sembarangan. Padahal tinja bayi ini bisa menyebabkan diare dan menyebabkan penyakit lainnya pada anak-anak dan orang tuanya. Kemudian yang terakhir dengan memberikan imunisasi campak. Nah, biasanya diare terjadi
disertai dengan campak, sehingga imunisasi campak ini juga dapat mencegah terjadinya diare. Maka dari itu, segeralah berikan anak imunisasi campak setelah berumur 9 tahun. Nah, sekianlah presentasi saya tentang pendekatan epidemiologi penyakit diare. Semoga presentasi ini dan ilmunya bermanfaat bagi para penonton, dan jika ada salah saya ucapkan maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.